Dunia Aris seolah runtuh saat ia menatap ayah mertuanya sendiri, bukan lagi sebagai orang tua jompo yang ia usir ke kamar belakang, melainkan sebagai sosok misterius yang memegang kendali atas seluruh utang miliaran rupiahnya. Pak Baskoro, sang pensiunan arsitek yang selama ini hanya diam dihina, dicaci, dan dipaksa tidur di kamar lembab, ternyata telah menyiapkan sebuah skakmat hukum yang sempurna. Di balik penampilan sederhananya, ia adalah arsitek takdir yang baru saja menarik fondasi kehidupan mewah menantunya hingga hancur menjadi debu. Inilah kisah tentang pengkhianatan yang dibalas dengan strategi dingin dan cinta seorang ayah yang tak terbatas. Selamat datang kembali di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana setiap kisah menjadi cermin bagi nurani kita. Sebelum kita masuk ke dalam drama keluarga yang sangat menyentuh dan penuh pelajaran ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di kanal Suara Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Seringkali, kesunyian adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah berkhianat. Aku duduk di beranda kayu ini, membiarkan jemariku yang mulai keriput melingkari cangkir keramik yang permukaannya masih menyisakan sisa kehangatan. Di hadapanku, lereng Gunung Lawu sedang berselimut kabut, seolah alam pun sedang berusaha menyembunyikan wajahnya yang lelah dari dunia yang terlalu bising. Nama yang kusam di kartu identitasku tertulis Baskoro. Namun bagi sebagian orang yang menyebut dirinya keluarga, aku hanyalah selembar kertas tua yang menunggu waktu untuk menguning dan hancur. Mereka melihatku sebagai sisa-sisa masa lalu. Seorang pensiunan arsitek yang kini hanya bisa bicara dengan tanaman hias dan burung-burung liar. Mereka tidak tahu bahwa di balik mataku yang mulai meredup, masih ada gedung-gedung tinggi yang tegak berdiri, dan pondasi beton yang tak akan goyah oleh sekadar tiupan angin hinaan. Dahulu, tanganku adalah penentu arah mata angin bagi pembangunan gedung-gedung megah. Kini, tanganku hanya digunakan untuk memangkas ranting mawar yang gering. Ada rasa hampa yang seringkali bertamu tanpa diundang, meresap di antara sela-sela tulang belikatku setiap kali aku menatap kursi kosong di sampingku. Kursi milik mendiang istriku. Jika ia masih di sini, mungkin kepahitan kopi ini akan terasa sedikit lebih manis oleh senyumnya. Ayah, kenapa masih di luar? Udara laut tidak baik untuk paru-paru ayah yang sudah tua. Suara itu milik Indah, putriku. Satu-satunya alasan mengapa aku masih sudi bernapas di tengah dunia yang terasa kian asing. Namun di balik suaranya yang lembut, aku mendengar nada ragu. Aku tahu, di dalam rumah sana ada sosok lain yang sedang menunggu. Aris, suaminya. Lelaki yang dipuja indah, namun menatapku seolah aku adalah debu yang menempel di sepatunya yang mahal. Sepatu yang jika ia ingat, dibeli dengan uang hasil keringatku dulu. Aku menoleh perlahan, menatap mata Indah yang nampak lelah. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun aku juga melihat bayangan Aris di ambang pintu. Ia berdiri di sana, melipat tangan di dada dengan tatapan meremehkan. Baginya, rumah ini hanyalah bangunan tua di tengah hutan yang membuang-buang waktu. Baginya, aku hanyalah beban yang menghalangi ambisinya. Hanya menikmati udara, nak. Jawabku pelan. Suaraku parau, serupa gesekan daun kering di atas tanah. Aris mendengus pelan. Cukup keras untuk kudengar, namun cukup halus untuk dianggap bukan sebuah cacian. Ia memutar tubuhnya, kembali ke dalam rumah dengan langkah angkuh. Aku kembali menatap kabut. Dalam hati, aku berbisik pada angin yang berembus pelan. Mereka mengira aku sudah habis. Mereka mengira aku adalah lansia yang tak lagi punya taring. Padahal, mereka lupa bahwa seorang arsitek tidak pernah menghancurkan bangunan tanpa rencana yang matang. Aku meneguk sisa kopi pahitku. Biarlah kabut ini menyembunyikan rencanaku untuk sementara. Karena terkadang, cara terbaik untuk mencintai adalah dengan membiarkan mereka belajar apa artinya kehilangan. Aku beranjak dari kursi kayu yang berderit, membawa sisa ampas kopi yang dingin masuk ke dalam rumah.
menembus kehangatan semu yang diciptakan oleh lampu-lampu gantung di ruang makan. Di meja makan jati yang kubangun dengan tangan sendiri puluhan tahun lalu, suasana terasa mencekam. Aris duduk di sana, sibuk dengan ponsel pintarnya. Jemarinya menari lincah seolah dunia digital jauh lebih berharga daripada kehadiran orang tua di depannya. Indah sedang menata piring-piring, namun gerakan tangannya tampak kaku. Ia adalah perawat yang hebat di rumah sakit, tetapi di rumah ini, ia tampak seperti pasien yang sedang menahan rasa sakit di dadanya sendiri. Ayah, Aris memulai pembicaraan tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Suaranya dingin, serupa es yang membeku di puncak gunung. Aku sudah bicara dengan ibu dan bapak di kota. Mereka setuju. Akhir pekan ini, mereka akan pindah ke sini. Kamar depan harus dikosongkan. Aku terhenti. Tanganku masih memegang pinggiran kursi. Kamar depan adalah kamar yang paling banyak menyimpan cahaya matahari. Di sana, foto-foto almarhumah istriku tertata rapi. Di sana, aku menyimpan sketsa-sketsa bangunan yang pernah kurancang sepanjang hidupku. Kamar itu penuh dengan kenangan ibumu, Aris. Lagi pula, ini rumahku. Aris mendongak. Untuk pertama kalinya malam itu, matanya yang tajam menghujamku. Rumah ini terlalu besar untuk orang tua sendirian ya. Ayah sudah tidak sanggup merawatnya. Lihat saja, catnya sudah mengelupas, atapnya mungkin sebentar lagi rapuh. Orang tua saya akan membantu mengurus tempat ini. Ayah bisa pindah ke kamar belakang dekat dapur. Lebih kecil, lebih hangat, lebih cocok untuk usia ayah. Kalimat itu bukan sekedar usul. Itu adalah palu hakim yang dijatuhkan tanpa sidang. Aku menatap Indah, berharap ada sedikit pembelaan dari darah dagingku sendiri. Namun, putriku itu hanya menunduk dalam, jemarinya meremas serbet makan, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia terjepit di antara pengabdian kepada ayah dan kesetiaan buta pada suaminya. Indah, kamu setuju dengan ini? Tanyaku lirih. Ya, Aris bilang itu yang terbaik, supaya ada yang menemani ayah kalau kami sedang bekerja. Jawabnya dengan suara yang nyaris hilang di telan keheningan. Aku tahu itu bukan suaranya. Itu adalah naskah yang dipaksakan Aris ke dalam mulutnya. Aku menarik nafas panjang, menghirup aroma kayu jati yang kini terasa menyesakkan paru-paru. Rasa sakit itu tidak datang sebagai ledakan marah, melainkan sebagai rasa dingin yang merayap dari telapak kaki hingga ke hulu hati. Di depan mataku, menantu yang pernah kubantu modal usahanya ini, menantu yang rumah tangganya kudukung dengan seluruh tabunganku, sedang mencoba mengusirku dari kerajaan kecilku sendiri. Begitu rupanya. Ucapku singkat. Aku tidak berdebat. Aku tidak akan memohon. Bagiku, martabat tidak bisa dibeli dengan air mata di depan orang-orang yang telah kehilangan nuraninya. Aris kembali tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang amat prematur. Ia tidak tahu bahwa setiap sudut rumah ini adalah bagian dari ingatan fotografisku. Ia tidak tahu bahwa seorang arsitek selalu punya pintu darurat di setiap rancangannya. Aku berbalik, berjalan menuju kamar belakang yang ia tawarkan, membiarkan bayanganku memanjang di lantai kayu. Sementara di dalam kepala, aku mulai menggambar sebuah skema baru yang tidak melibatkan belas kasihan. Malam itu, lau bersuara lebih keras lewat angin yang menderu, seolah alam pun tidak sabar melihat bagaimana sebuah keangkuhan akan menemui ajalnya di tangan sebuah kesunyian yang terencana. Aku melangkah memasuki kamar belakang yang lembab itu. Sebuah ruang sempit yang selama ini hanya menjadi tempat penyimpanan alat-alat pertukangan dan tumpukan koran lama yang berdebu. Lampu bohlam di langit-langit berkedip sekali, seolah-olah ia pun enggan menyinari kesedihan yang sedang bertamu. Aku mulai memindahkan barang-barangku satu persatu. Bingkai foto mendiang istriku, Widya, kupeluk erat di dada sebelum kuletakkan di atas meja kayu yang rapuh. Di dalam foto itu, Widya tersenyum begitu tulus, seakan sedang menghiburku, membisikkan bahwa badai pasti akan berlalu, meski ia harus mematahkan banyak dahan terlebih dahulu. Rasa hampa itu merayap, memenuhi rongga dadaku seperti asap hitam yang menyesakan. Aku duduk di pinggir tempat tidur yang kasurnya terasa keras, menatap dinding-dinding kayu yang mulai dimakan usia. Di luar sana, aku mendengar suara tawa Aris yang tertahan, bercampur dengan denting piring yang sedang dibersihkan Indah. Tawa itu terdengar begitu asing, begitu tajam,
seolah-olah ia sedang merayakan keberhasilannya menyingkirkan sebuah rintangan besar bernama mertua. "Maafkan aku, Widya," bisikku pelan pada kesunyian. Aku membiarkan istana yang kita bangun dengan cinta ini dicemari oleh keangkuhan yang tak berakar. Aku menyentuh permukaan dinding kayu, merasakan teksturnya yang dingin. Sebagai arsitek, aku tahu benar bahwa sebuah bangunan akan runtuh jika pondasinya keropos. Begitu pula dengan manusia. Aris sedang membangun menara kesuksesannya di atas kebohongan dan penghinaan. Dan aku adalah orang yang paling tahu seberapa cepat menara itu bisa hancur jika tanah di bawahnya ditarik paksa. Aku membuka sebuah kotak kayu kecil yang kusimpan di dasar koper tua. Di dalamnya terdapat buku catatan teknik bersampul kulit hitam. Buku yang berisi seluruh skema, kontrak, dan catatan rahasia yang tidak pernah kukatakan pada siapapun, bahkan pada Indah. Di balik lembaran-lembarannya terselip sebuah kartu nama usang milik seorang rekan lama di dunia perbankan pusat. Tanganku yang gemetar perlahan menjadi stabil. Kesedihan yang tadinya merajai hati kini mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tenang, dan jauh lebih berbahaya. Aku menyadari bahwa pengabdianku sebagai ayah telah disalahartikan sebagai kelemahan. Kasih sayangku dianggap sebagai celah untuk dieksploitasi. Malam semakin larut, dan udara Gunung Lawu semakin menusuk tulang. Namun, di dalam kamar sempit ini, aku merasa sebuah api kecil mulai menyala di hulu hatiku. Aku tidak akan membalas dengan amarah yang meledak, karena api yang paling panas adalah api yang membara di dalam tungku yang tertutup rapat. Aku mematikan lampu, membiarkan diriku tenggelam dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, aku mulai menyusun setiap bata rencana, mengukur setiap sudut kemungkinan, dan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak akan ada satu celah pun bagi mereka untuk melarikan diri dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Pagi akan segera datang, dan bersama matahari yang terbit di balik punggung Lawu, aku akan melangkah keluar bukan lagi sebagai ayah yang malang, melainkan sebagai sang arsitek yang siap merombak ulang takdirnya sendiri. Cahaya fajar yang pucat mulai menyelinap melalui celah ventilasi kamar belakang, menyinari debu yang menari-nari di udara, seolah memberi salam pada kebangkitan sebuah tekad yang telah lama tertidur. Aku keluar dari kamar sebelum seisi rumah terbangun. Namun, ketenangan pagi itu segera pecah oleh suara deru mesin mobil yang terhenti di depan halaman. Sebuah minibus perak berhenti dengan angkuh, memuntahkan tumpukan koper dan kotak-kotak besar. Dari dalamnya muncul Pak Darmadi dan Bu Lastri, orang tua Aris, yang langsung melangkah masuk ke teras rumahku tanpa mengetuk pintu, seolah mereka sedang memasuki hotel yang telah mereka bayar lunas. "Wah, udaranya segar sekali ya, tapi bangunannya memang butuh banyak perbaikan, Darmadi." Suara Bu Lastri melengking, membelah kesunyian hutan yang sakral. Ia memandang pilar-pilar kayu mahoni yang kurawat dengan tangan sendiri, seolah itu adalah kayu bakar yang tak berharga. Aris keluar dengan wajah berseri-seri, sesuatu yang jarang kulihat saat ia berbicara denganku. Ia memeluk ibunya dan menyalami ayahnya dengan taksim, pemandangan yang seharusnya menyentuh hati, jika saja tidak dilakukan di atas luka hatiku. Indah menyusul di belakang, matanya sembab, mungkin semalam ia menangis lagi dalam diam. Ia menatapku dengan tatapan memohon maaf, namun ia tak kuasa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menghentikan invasi ini. "Pak Baskoro, barang-barang ibu dan bapak saya mau ditaruh di kamar depan. Ayah sudah pindahkan semua barang ayah kan?" Aris bertanya. Nadanya bukan lagi bertanya, melainkan memastikan sebuah instruksi telah dijalankan oleh bawahannya. Aku hanya mengangguk pelan. Aku menyaksikan mereka mengusung bingkai-bingkai foto almarhumah istriku seperti barang rongsokan. Mereka menumpuknya di sudut lorong, menggantinya dengan lukisan-lukisan modern norak yang tidak menyatu dengan jiwa rumah ini. Hati kecilku menjerit melihat wajah Widya tertutup kain kusam, namun aku menahan diri. Aku belajar satu hal penting dalam arsitektur. Untuk membangun fondasi yang baru, terkadang kita harus membiarkan struktur lama terlihat hancur terlebih dahulu. "Saya mau ke kota sebentar, ada urusan lama," ucapku datar sambil meraih jaket kulit tuaku. Aris tertawa kecil, nada ejekan terselip di sana.
Urusan apa ya? Mau ambil uang pensiun yang tidak seberapa itu? Hati-hati, jangan sampai tersesat. Usia ayah sudah bukan untuk keluyuran sendiri. Aku tidak menjawab. Aku melangkah pergi menuju stasiun bus kecil di kaki bukit. Di dalam saku jaketku, jemariku meraba buku catatan hitam dan kartu nama rekan perbankanku. Perjalanan ke kota ini adalah langkah catur pertama. Aris mengira aku sedang meratapi nasib di masa senja. Padahal, aku sedang berjalan menuju masa lalu untuk menjemput kekuatan yang akan menghancurkan masa depannya yang palsu. Sepanjang perjalanan menuruni lereng Lau, aku menatap pepohonan yang berlari menjauh. Pikiranku melayang pada setiap rupiah yang pernah kupinjamkan pada Aris untuk modal investasinya yang katanya sukses itu. Ada sesuatu yang janggal dalam gaya hidupnya yang tiba-tiba mewah. Dan di kota nanti, di balik gedung-gedung beton yang pernah kurancang, aku akan mencari tahu seberapa dalam lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Bus tua yang membawaku berguncang hebat, seiring dengan debar jantungku yang menolak untuk melambat, meski usia telah menggerogoti raga. Kota ini masih sama, riuh dan angkuh. Namun bagiku, ia adalah perpustakaan besar yang menyimpan jejak-jejak angka yang tak bisa berbohong. Aku melangkah masuk ke sebuah gedung pencakar langit dengan fasad kaca kebiruan, salah satu mahakarya yang fondasinya kupastikan sendiri kekuatannya 2 dekade lalu. Di lobi yang dingin oleh pendingin ruangan, aku bertemu dengan Hendra, seorang direktur manajemen resiko yang dulu adalah asisten magangku. Rambutnya sudah memutih, namun matanya masih menyimpan rasa hormat yang mendalam saat melihatku. Pak Baskoro, sebuah kehormatan. Ada angin apa yang membawa sang arsitek turun gunung? Sapanya hangat sembari membimbingku ke ruang privat yang kedap suara. Aku tidak berbasa-basi. Aku meletakkan buku catatan hitamku di atas meja marmer. Hendra, aku butuh bantuanmu sebagai seorang teman. Tolong periksa nama ini. Aris Wijaya. Aku ingin tahu setiap inci beban finansial yang ia pikul, termasuk aset yang ia gunakan sebagai jaminan. Hendra terdiam sebentar, lalu jemarinya menari di atas papan ketik. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur keruntuhan seseorang. Wajah Hendra perlahan berubah, keningnya berkerut dan ia berkali-kali membetulkan letak kacamatanya. "Pak, ini buruk," bisiknya pelan, seolah takut suaranya akan melukai hatiku. Menantu Bapak terlibat dalam kredit multiguna yang sangat berisiko, nilainya miliaran rupiah, dan yang paling mengejutkan, ia ragu sejenak. Menatapku dengan iba. Ia menjaminkan sebuah rumah di kawasan perumahan elit atas nama Indah Baskoro. Namun ada kejanggalan pada dokumen persetujuan pasangannya. Duniaku seakan berhenti berputar. Rumah itu adalah hadiah pernikahanku untuk Indah. Hasil dari air mata dan lemburku selama bertahun-tahun. Kejanggalan seperti apa? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar, tertahan oleh sesak yang menghimpit dada. Tanda tangan putri Bapak Indah. Secara digital terlihat sah, namun jika diperbesar pada lapisan mikronnya, ini adalah hasil pemalsuan yang sangat rapi. Aris menjaminkan rumah itu tanpa sepengetahuan istri atau bapak. Dan sekarang, pinjaman itu sudah menunggak 3 bulan. Bank telah mengeluarkan surat peringatan ketiga. Rumah itu akan segera disita. Hati kecilku hancur berkeping-keping. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena membayangkan pengkhianatan yang dilakukan Aris terhadap cinta tulus putriku. Aris tidak hanya menumpang hidup, ia sedang menghisap sumsum tulang keluarga kami hingga kering. Lalu dengan angkuh ingin membuangku ke kamar belakang, seolah aku adalah rintangan terakhir sebelum ia melarikan diri dari kehancuran. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk, namun rasanya seperti bersandar pada duri. Di luar jendela, matahari mulai tergelincir ke arah barat, menyirami kota dengan warna jingga yang serupa api. Aris mengira ia adalah pemain catur yang cerdik, namun ia lupa bahwa aku adalah orang yang merancang papan permainan ini. "Hendra," ucapku, kali ini dengan nada yang begitu dingin
hingga Hendra pun sedikit berjengit. Berapa total hutang yang harus dibayar untuk mengambil alih hak tagih atas seluruh kewajiban Aris? Aku ingin perusahaan bayanganku, Tunas Pelindung Sejahtera, yang menjadi pemegang tunggal nasibnya. Hendra menatapku tak percaya, namun kemudian ia mengangguk pelan, memahami bahwa singa tua ini baru saja terbangun dari tidurnya. Akan segera saya siapkan dokumennya, Pak. Aku melangkah keluar dari gedung itu dengan langkah yang lebih mantap. Kabut di Lawu mungkin dingin, namun api di dadaku kini jauh lebih panas. Aris ingin membawa orang tuanya tinggal di rumahku, karena ia tahu rumahnya sendiri akan hilang. Ia ingin menjadikanku pelayan di masa tuaku, sementara ia bersembunyi di balik ketiak putriku. Malam ini, aku akan pulang ke lereng gunung itu, melihat senyum palsunya sekali lagi, sembari menunggu saat yang tepat untuk merobohkan seluruh istana ilusi yang telah ia bangun di atas penderitaan kami. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Kegelapan malam di sepanjang jalur Lawu seolah menjadi tirai yang menutupi rahasia besar yang kini kusimpan rapat dalam saku jaketku. Ketika aku sampai di depan pagar villa, lampu-lampu rumah menyala terang benderang. Namun suasananya tak lagi hangat seperti dulu. Dari jendela ruang tamu, aku melihat Pak Darmadi sedang asyik merokok di atas sofa kulit kesayanganku. Sofa yang dulu kupesan khusus untuk kenyamanan punggung Widya. Di sampingnya, Bu Lastri sedang membongkar lemari pajangan, memindahkan piring-piring keramik antik koleksi kami ke dalam kardus, seolah-olah sedang bersiap untuk menjualnya atau membuangnya ke gudang. Oh, lihat siapa yang baru pulang. Suara Aris menyambutku dari arah dapur. Ia memegang segelas jus jeruk, matanya menyipit penuh selidik. Larut sekali ya. Ingat, pintu rumah ini dikunci jam 9 malam mulai sekarang. Kami tidak mau ada orang asing keluar masuk sembarangan, demi keamanan ibu dan bapak saya. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kata orang asing itu meluncur begitu saja dari mulutnya, merujuk padaku, pemilik sah tanah tempatnya berdiri. Aku hanya butuh udara kota, Aris. Mencari sisa-sisa ingatan yang mungkin belum hilang. Jawabku datar sembari melangkah menuju kamar belakang. Ayah, tunggu. Potong Aris lagi. Kali ini langkahnya menghalangiku. Besok ada tukang yang akan datang. Saya mau merombak teras belakang menjadi area santai yang lebih modern. Tanaman-tanaman mawar tua milik almarhumah ibu sebaiknya dipindahkan saja. Atau kalau perlu dibuang. Terlalu banyak duri dan semak, bikin kotor. Hatiku berdesir hebat. Mawar itu adalah kenangan terakhir yang Widya tanam sebelum ia pergi. Namun alih-alih meledak dalam amarah, aku justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Aris sedikit mengerutkan dahi, bingung akan ketenanganku. Lakukanlah apa yang menurutmu baik, Aris. Tapi ingat, setiap perombakan butuh biaya yang besar. Apakah investasimu sedang lancar hingga bisa membiayai semua ini? Pancingku halus. Aris membusungkan dadanya, mencoba menutupi kegugupan yang sempat melintas di matanya. Tentu saja, bisnis saya berkembang pesat. Ayah tidak perlu khawatir soal uang, urus saja kesehatan ayah. Ia tidak tahu bahwa aku baru saja melihat angka-angka kemiskinannya di layar komputer bank tadi siang. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia banggakan sedang berada di ujung tanduk penyitaan. Aku masuk ke kamar sempitku, menutup pintu, dan dalam kegelapan aku mengeluarkan ponselku. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Hendra. Jalankan proses pembelian hak tagih itu sekarang. Pastikan kerahasiaan identitasku tetap terjaga di bawah bendera Tunas Pelindung Sejahtera. Malam itu, di bawah atap rumah yang mulai terasa asing, aku mendengarkan langkah-langkah kaki Aris dan orang tuanya di lantai atas. Mereka sedang merayakan kemenangan semu. Merencanakan perubahan di atas lahan yang bukan milik mereka. Mereka merasa telah memenangkan peperangan karena berhasil mendorongku ke kamar belakang. Padahal, mereka tidak sadar bahwa aku sengaja membiarkan mereka merasa menang. Aku sedang memberikan mereka waktu untuk mengumpulkan semua barang berharga mereka di satu tempat. Tepat sebelum aku menarik fondasi hukum yang menyangganya. Membiarkan keangkuhan mereka runtuh menjadi debu di hadapan kebenaran yang mutlak. Pagi buta berikutnya,
Kesunyian gunung kembali menjadi sekutuku saat seisi rumah masih terlelap dalam mimpi-mimpi serakah mereka. Aku keluar dari kamar belakang dengan langkah seringan kapas, menuju ruang kerja kecil di sudut rumah yang kini telah dikuasai Aris sebagai kantor pribadinya. Ruangan itu dulunya adalah tempatku merancang mimpi-mimpi beton. Namun kini baunya telah berubah menjadi aroma rokok mahal dan kepalsuan. Di atas meja jati itu, tumpukan map berserakan, menunjukkan betapa berantakannya pikiran pemiliknya saat ini. Tanganku yang gemetar mulai memilah lembaran demi lembaran. Aku tidak mencari uang, karena uang hanyalah angka. Aku mencari bukti, jejak-jejak pengkhianatan yang ia sembunyikan di balik senyum angkuhnya kepada Indah. Di sana terselip sebuah map berwarna biru tua yang disembunyikan di balik laci terkunci yang berhasil kubuka dengan kunci cadangan lama yang tak pernah mereka sadari keberadaannya. Mataku memanas saat membaca isinya. Aris tidak hanya memalsukan tanda tangan Indah untuk rumah elit mereka, tapi ia juga telah menjaminkan asuransi jiwa atas namaku tanpa sepengetahuanku. Ia seolah sedang menghitung hari kematianku untuk menutupi lubang-lubang hutangnya. Setiap baris kalimat dalam dokumen itu terasa seperti sembilu yang mengiris nuraniku. Ternyata, kasih sayang yang kuberikan selama ini hanya dibalas dengan rencana-rencana yang mengharapkan aku tiada. Begitu rendahkah harga martabatmu, Aris? Bisikku pada udara kosong. Suaraku nyaris pecah oleh rasa perih yang teramat dalam. Aku segera mengeluarkan kamera saku kecil dan memotret setiap lembar dokumen tersebut. Ini bukan lagi sekedar masalah rumah atau harta. Ini adalah upaya penyelamatan jiwa putriku dari jeratan manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Di tengah penyelidikanku, terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Cepat-cepat ku kembalikan semuanya ke posisi semula, dan aku melangkah menuju dapur, berpura-pura sedang menyeduh teh pagi. Itu adalah Bu Lastri, Ibu Aris. Ia menatapku dengan tatapan meremehkan. Daster sutranya berdesir di lantai kayu. Pagi-pagi sudah keluyuran, Pak Baskoro. Sebaiknya Bapak tidak usah banyak menyentuh barang-barang di ruang depan ya. Aris bilang banyak dokumen penting. Nanti kalau hilang atau berantakan karena Bapak sudah... Ya, tahu sendirilah, faktor usia kan repot. Aku hanya tersenyum tenang. Ketenangan yang lahir dari pengetahuan akan sebuah rahasia besar. Tentu, Bu Lastri, saya hanya ingin memastikan rumah ini tetap kokoh menghadapi badai. Kadang apa yang terlihat kuat dari luar ternyata sudah keropos di dalam karena dimakan rayap. Bu Lastri mengerutkan kening, tidak memahami metaforaku, lalu berlalu begitu saja menuju mesin kopi otomatis. Aku kembali ke kamarku dengan napas yang memburu. Di dalam ponselku kini tersimpan bom waktu yang siap meledakkan seluruh kebohongan Aris. Namun, sebagai arsitek, aku tahu ledakan yang paling efektif adalah yang dilakukan secara terkendali. Aku harus menunggu Indah benar-benar melihat kenyataan ini dengan matanya sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan hatinya hanya dengan kata-kataku. Aku ingin ia melihat bukti bahwa suaminya telah menjual masa depan mereka demi ego yang tak berujung. Sementara itu, aku akan membiarkan Aris terus merasa bahwa dia adalah raja di rumah ini, tanpa menyadari bahwa kursi tahtanya kini sudah berada di atas tanah yang sedang bergeser perlahan menuju jurang kehancuran. Aku melangkah kembali ke kamar belakang, mengunci pintu perlahan, dan segera menghubungi sebuah nomor yang sudah lama tidak kusapa dalam daftar kontakku. Pak Haris, seorang pengacara senior yang ahli dalam sengketa perdata dan pidana perbankan. Baskoro, setelah sekian belas tahun, akhirnya sang arsitek memanggilku kembali. Suara Pak Haris terdengar berat, namun penuh kehangatan di ujung telepon. Aku butuh ketajamanmu, Haris. Bukan untuk merancang gedung, tapi untuk meruntuhkan sebuah keangkuhan yang sudah melampaui batas. Jawabku. Suaraku terdengar lebih kokoh dari biasanya. Aku sudah memegang bukti pemalsuan asuransi jiwa atas namaku, dan penggelapan aset anakku. Perusahaan bayanganku, Tunas Pelindung Sejahtera, sudah mulai mengambil alih piutangnya di bank. Aku ingin kau memastikan bahwa secara hukum, aku adalah pemilik sah atas seluruh beban hidup menantuku sendiri.
Pak Haris terdiam sejenak. Deru napasnya terdengar seperti sedang menimbang strategi. Ini langkah yang sangat berani, Baskoro. Kau ingin membelinya tanpa dia tahu. Jika berhasil, kau bisa memerintahnya untuk keluar dari hidupmu, hanya dengan satu ketukan palu hukum. Bukan hanya keluar Haris. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi debu di bawah bangunan yang dia pikir miliknya sendiri, bisikku getir. Hari-hari berikutnya di Villa Lereng Lau berubah menjadi panggung sandiwara yang melelahkan nurani. Aris semakin menunjukkan kekuasaannya. Ia mulai mengundang teman-teman bisnisnya, berpesta di teras yang dulu kusebut tempat suci untuk berdoa. Mereka tertawa, membicarakan rencana masa depan seolah-olah aku hanyalah hiasan dinding yang sudah memudar warnanya. Indah, putriku yang malang, semakin kurus. Ia tampak seperti bayangan yang tersesat di rumahnya sendiri. Dipaksa melayani orang tua Aris yang tak henti-hentinya menuntut kenyamanan lebih. Suatu sore, saat aku sedang menyiram sisa-sisa mawar Widya yang belum sempat dicabut Aris, sebuah mobil kurir datang membawa sebuah map coklat tebal berlogo notaris. Aris bergegas keluar. Wajahnya nampak pucat namun penuh harap. Ia mengira itu adalah dokumen pencairan dana pinjaman barunya. Namun, saat ia membuka map itu, aku melihat tangannya gemetar hebat. "Ada apa, Aris? Kabar baik untuk investasimu?" Tanyaku sambil tetap fokus pada kelopak mawar yang layu. "Bukan urusan ayah." Gertaknya, namun suaranya pecah oleh ketakutan. Hanya masalah administratif kecil dengan pihak investor baru. Perusahaan aneh bernama Tunas Pelindung Sejahtera ini, mereka meminta audit ulang atas seluruh asetku. Aku tersenyum dalam hati, sebuah senyuman yang menyembunyikan badai. Hati-hati Aris, terkadang investor lebih tajam daripada mata pedang. Mereka tidak butuh kata-kata, mereka hanya butuh fakta. Aris masuk ke dalam rumah dengan langkah terhuyung-huyung, membawa map itu seolah-olah membawa bom yang siap meledak. Ia tidak tahu bahwa pemilik perusahaan aneh itu sedang berdiri di depannya, memegang selang air, dengan hati yang sedingin salju di puncak gunung. Aku tahu, surat itu adalah awal dari kelumpuhannya. Setiap lembar dokumen di dalam map itu adalah jeratan hukum yang kubuat, untuk memastikan bahwa saat ia jatuh nanti, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menariknya kembali, kecuali jika ia bersedia menyerahkan seluruh martabat palsunya di kaki putriku. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang lelaki yang kemarin mengusirku ke kamar belakang, kini berjalan dengan punggung membungkuk, terhimpit oleh beban angka-angka yang mulai mengejarnya. Malam itu, meja makan kembali menjadi panggung drama yang berbeda. Aris tak lagi sibuk dengan ponselnya. Ia duduk tegak, menatapku dengan tatapan yang dipaksakan menjadi lembut. Sebuah keramah tamahan palsu yang membuat bulu kuduku merinding. Di sampingnya, Pak Darmadi dan Bu Lastri mendadak diam, seolah bau kiamat finansial sudah tercium hingga ke ujung piring mereka. "Ayah," Aris memulai. Suaranya kini semanis madu yang telah basi. "Aku pikir-pikir, ayah pasti butuh kenyamanan lebih di masa pensiun ini. Bagaimana kalau kita renovasi kamar belakang supaya lebih luas? Atau mungkin ayah punya tabungan masa tua yang bisa kita putar di investasiku agar hasilnya lebih besar untuk biaya kesehatan ayah kelak." Aku meletakkan sendok dengan pelan. Suara dentingnya di atas piring porselen terdengar seperti lonceng peringatan. Indah menatapku. Matanya yang redup tampak mencari perlindungan. Aku tahu, Aris baru saja mendapat surat teguran keras dari Tunas Pelindung Sejahtera. Dan kini, ia mencoba mengais sisa-sisa hartaku untuk menambal kebocoran kapalnya. "Tabunganku sudah habis untuk uang muka rumahmu di kota dulu, Aris. Ingat?" Jawabku tenang, menatap lurus ke dalam bola matanya yang gelisah. "Lagi pula, untuk apa uang lebih? Bukankah kau bilang bisnismu sangat sukses hingga bisa membawa orang tuamu pindah ke sini?" Aris tersedak, wajahnya memerah padam. "Iya, ya. Hanya saja ada sedikit kendala arus kas. Hanya sementara." Aku beralih menatap Indah. Ini saatnya menarik sedikit tirai gelap yang menutupi matanya. "Indah, apakah suamimu sudah bercerita tentang rumahmu di kota? Tentang bagaimana indahnya taman yang sedang kau rawat di sana?" "Rumah di kota?" Indah bertanya bingung. "Maksud ayah, Aris bilang rumah itu sedang disewakan untuk tambahan modal bisnisnya ya?" Aku tersenyum getir. Sebuah senyuman yang menyayat hati.
Disewakan? Aris, kenapa kau tidak jujur pada istrimu bahwa rumah itu sudah masuk daftar sita karena pinjaman miliaran rupiah yang kau ambil tanpa sepengetahuannya? Mengapa kau tidak cerita padanya bahwa tanda tangannya kau palsukan demi ambisi kosongmu? Keheningan yang mencekam jatuh di ruang makan. Indah menjatuhkan gelasnya hingga air tumpah membasahi taplak meja. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap Aris dengan ketakutan yang mendalam. Aris, apa yang dikatakan ayah? Itu bohong. Ayah sudah pikun. Ayah hanya berhalusinasi karena tidak betah di kamar belakang. Teriak Aris, mencoba menutupi kepanikan dengan suara keras. Pak Darmadi dan Bu Lastri ikut berdiri, membela anaknya dengan kata-kata yang menyudutkanku, menyebutku orang tua yang ingin merusak rumah tangga anak sendiri. Aku hanya diam, mengambil secari kertas hasil fotokopi dokumen dari laci meja makan yang sudah kusiapkan. Aku menyodorkannya pada Indah. Ini bukti pemalsuannya, Nak. Dan ini adalah permohonan asuransi jiwa atas namaku yang suamimu buat, agar jika aku pergi lebih cepat, dia bisa membayar semua hutangnya. Indah membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, membasahi kertas-kertas penuh dosa itu. Ia menatap Aris seolah suaminya itu adalah orang asing yang mengerikan. Aku berdiri, mendekati putriku, dan merangkul bahunya yang terguncang hebat. Rencana tidak akan pernah bisa berdiri tegak jika dibangun di atas pasir kebohongan Aris, ucapku dingin. Besok, investor dari Tunas Pelindung Sejahtera akan datang ke rumah ini. Mereka tidak akan bicara denganku, mereka akan bicara denganmu. Dan mereka akan mengambil apa yang seharusnya bukan milikmu. Malam itu, Lawu tidak lagi berbisik. Ia menderu, bersiap menyambut badai konfrontasi yang akan meruntuhkan segala kepalsuan di bawah atap rumahku sendiri. Di dalam kegelapan ruang tengah yang hanya diterangi lampu remang, aku melihat bayangan Aris bergerak liar, seperti tikus yang terjebak di sudut ruangan. Ia mengacak-acak laci kerja, membanting map, dan mencoba mencari dokumen asli yang ia pikir masih tersimpan di sana. Tanpa menyadari bahwa semua bukti itu kini telah menjadi barisan data digital yang aman di tangan pengacaraku. Indah telah mengunci diri di kamarnya. Suara isak tangisnya yang tertahan terdengar hingga ke lorong, merobek hatiku lebih dalam daripada penghinaan manapun. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan Aris yang mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berbalik, menatapku dengan mata merah yang penuh kebencian, seolah-olah aku adalah monster yang sengaja menghancurkan kebahagiaannya. Kau tua bangka sialan. Kau sengaja kan? Kau ingin melihatku hancur agar kau bisa menguasai Indah sendirian. Desisnya dengan nada rendah yang penuh racun. Aku tidak membalas provokasinya. Aku hanya menatapnya dengan rasa iba yang dingin. Bukan aku yang menghancurkanmu, Aris. Kau sendiri yang menarik pelatuknya sejak kau mulai memalsukan nama istrimu. Aku hanya memastikan peluru itu mengenai sasaran yang tepat. Di luar, sebuah mobil hitam berhenti di gerbang villa. Itu bukan investor, melainkan Pak Haris, pengacaraku, yang datang membawa saksi kunci yang tak akan pernah diduga oleh Aris, mantan sekretaris pribadinya yang dulu ia pecat tanpa pesangon karena mengetahui penggelapan pajaknya. Aris mematung saat melihat sosok perempuan itu turun dari mobil. Wajahnya yang tadi beringas, kini berubah pucat, kehilangan seluruh rona keangkuhannya. Pak Darmadi dan Bu Lastri keluar dari kamar dengan wajah bingung, mencoba bertanya apa yang terjadi, namun Pak Haris hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Pak Aris Wijaya, kami datang bukan untuk berdebat, kami datang untuk menyerahkan berkas resmi audit forensik dari Tunas Pelindung Sejahtera. Besok pagi, rumah ini dan seluruh aset yang kau jaminkan akan memasuki tahap penyitaan administratif jika kau tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen-dokumen ini di depan hukum. Aris jatuh terduduk di lantai kayu yang dingin. Ia menatap surat-surat itu seolah melihat hukuman gantungnya sendiri. Orang tuanya mulai meratap, memohon padaku agar memberi mereka waktu. Namun aku berpaling. Aku melangkah menuju kamar Indah, mengetuk pintunya perlahan, dan membisikkan kata-kata yang sudah lama ingin kuberikan padanya. Nak, buka pintunya. Ayah di sini. Badainya sudah datang.
tapi ayah sudah membangun dermaga yang cukup kuat untuk menjaga kita tetap selamat. Malam itu menjadi malam terakhir bagi kebohongan untuk bernafas di rumah ini. Saat jam dinding berdenting 12 kali, aku tahu bahwa fajar esok bukan lagi milik Aris. Strategi dingin yang kususun selama berbulan-bulan kini telah mencapai puncaknya. Sang arsitek telah selesai memeriksa setiap inci kekuatan bangunan. Kini saatnya membiarkan bagian yang rapuh itu runtuh oleh beratnya sendiri, menyisakan ruang bagi kejujuran untuk kembali tumbuh di lereng Lawu yang suci. Matahari terbit dengan warna merah saga yang tajam, membasuh villa dengan cahaya yang tak menyisakan sudut untuk bersembunyi. Pagi itu, keheningan gunung pecah oleh suara deru beberapa mobil hitam yang mendaki tanjakan terjal menuju halaman rumahku. Tepat pukul 8, serombongan pria berjas rapi bersama petugas dari pengadilan dan pihak kepolisian tiba. Di antara mereka, Hendra berdiri dengan wajah tegas, memegang map tebal bersimbol perusahaan Tunas Pelindung Sejahtera. Aris keluar ke teras dengan pakaian yang kusut, matanya sembab dan langkahnya goyah. Di belakangnya, orang tuanya mengekor dengan wajah penuh ketakutan, sementara Indah berdiri di ambang pintu, tampak seperti raga yang telah kehilangan jiwanya. "Apa-apaan ini? Ini rumah pribadi. Kalian tidak bisa masuk sembarangan." Aris mencoba berteriak, namun suaranya pecah di udara yang dingin. Hendra melangkah maju, menyerahkan dokumen resmi bersampel segel merah. "Saudara Aris Wijaya, kami datang untuk melakukan eksekusi aset atas gagal bayar pinjaman yang telah jatuh tempo selama 4 bulan. Seluruh utang Anda telah dialihkan kepada klien kami, dan sesuai kontrak yang Anda tanda tangani sendiri, hak atas rumah di kota, kendaraan, dan seluruh jaminan aset lainnya kini jatuh ke tangan Tunas Pelindung Sejahtera." Tapi saya masih punya waktu. Saya bisa membayar. Aris mulai meracau. Suaranya naik 1 oktav. "Ibu, Bapak, bicara sesuatu. Ayah, tolong hentikan mereka. Ayah kan banyak uang. Bantu aku kali ini saja." Ia menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Tatapan yang sama sekali berbeda dari tatapan saat ia mengusirku ke kamar belakang. Aku hanya berdiri diam, bersedekap di samping pilar kayu yang dulu ia sebut rapuh. Aku melihatnya merangkak di lantai teras, mencoba memegang ujung sepatuku, namun aku mundur selangkah. "Uangku tidak cukup untuk membeli kembali nuranimu yang sudah terjual, Aris," jawabku dingin. Indah melangkah maju, memegang surat hasil audit yang kuberikan semalam. "Bukan hanya itu, Aris. Petugas di sana adalah pihak berwenang yang akan memproses laporan pemalsuan dokumen asuransi jiwa ayah dan penggelapan dana rumah kita. Kau tidak hanya bangkrut secara finansial, kau telah bangkrut sebagai manusia." Jeritan Bulastri pecah, memenuhi halaman villa dengan ratapan yang memilukan. Ia mencoba menyalahkan Indah, menyebutnya istri yang tak berbakti karena membiarkan suaminya hancur. Namun, konfrontasi itu mencapai puncaknya saat petugas mulai memasang garis pengaman pada beberapa aset di sana. Aris berteriak histeris, mencoba merebut map dari tangan Hendra, namun ia segera ditahan. Di tengah kekacauan itu, aku menatap langit Lawu yang luas. Inilah jebakan yang kusiapkan, bukan jebakan untuk menyakiti, melainkan untuk menelanjangi kebenaran. Aris telah terjebak dalam jaring yang ia rajut sendiri dari benang-benang keserakahan. Aku melihat menantuku itu bersimpuh di tanah, menangis terseduh-seduh saat menyadari bahwa pelindung yang selama ini ia hina adalah orang yang kini memegang kendali penuh atas napas kebebasannya. Badai ini baru saja dimulai, dan sebelum debu-debu kehancuran ini mengendap, Aris harus menyadari bahwa di rumah ini tidak ada tempat bagi mereka yang membangun istana di atas tangis orang lain. Suasana halaman villa yang biasanya tenang, kini riuh oleh suara langkah sepatu petugas dan isak tangis yang memuakkan, menciptakan simfoni kejatuhan yang telah lama kunantikan dalam diam. Petugas kepolisian mendekat, menunjukkan surat perintah pemeriksaan atas dugaan pemalsuan dokumen otentik. Aris mencoba berdiri, namun kakinya seolah telah berubah menjadi jeli. Ia menoleh ke arah orang tuanya, mencari perlindungan yang biasa ia dapatkan. Namun Pak Darmadi dan Bulastri hanya bisa terpaku membisu.
Keangkuhan yang selama ini mereka kenakan layaknya mahkota, kini luntur bersama keringat dingin yang membasahi kening mereka. "Mari Pak Aris, Anda perlu ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut," ucap salah satu petugas dengan nada yang datar namun tak terbantahkan. "Indah, tolong aku, katakan pada mereka kalau ini salah paham." Aris berteriak saat tangannya mulai digiring menuju mobil. Matanya yang liar mencari secercah belas kasihan di wajah istrinya. Namun Indah tetap berdiri kokoh di sampingku. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya telah berubah menjadi topeng pualam yang dingin. "Kesalahan paham tidak butuh tanda tangan palsu, Aris. Pergilah, selesaikan apa yang telah kau mulai," jawabnya dengan suara yang begitu tenang hingga membuatku bangga sekaligus pedih. Saat mobil polisi itu mulai bergerak menuruni jalan setapak yang berbatu, aku beralih menatap Pak Darmadi dan Bu Lastri yang masih mematung di teras. Tas-tas mewah dan koper-koper besar yang mereka bawa dengan penuh kemenangan beberapa hari lalu, kini tergeletak di tanah, seperti sampah yang tak bertuan. "Rumah ini kembali menjadi milik kesunyian," ucapku pelan, menatap mereka berdua. Dan sesuai dengan surat sita administrasi yang baru saja dibacakan, semua aset yang ada di sini, termasuk kendaraan yang kalian pakai, berada dalam pengawasan kurator. Saya sarankan kalian segera mencari tempat bernaung lain sebelum matahari terbenam. Bu Lastri meledak dalam amarah yang sia-sia. "Kau jahat, Baskoro. Kau tega melihat besanmu sendiri luntang-lantung di jalanan? Di mana hati nuranimu sebagai orang tua?" Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. "Hati nuraniku ada di kamar belakang yang sempit dan lembab itu, Bu Lastri. Di tempat kalian membuangku seolah aku adalah barang rongsokan. Sekarang silakan rasakan bagaimana rasanya menjadi tamu yang tak diundang di tanah orang lain." Hendra melangkah maju, memberikan instruksi kepada petugas keamanan untuk membantu mereka mengemasi barang-barang pribadi. Hanya barang pribadi, tidak lebih. Aku melihat mereka terpaksa menyeret koper-koper mereka menuruni bukit karena mobil yang mereka banggakan telah disegel sebagai aset jaminan. Pemandangan itu sungguh menyesakan, namun adil. Aku merangkul bahu Indah yang mulai bergetar. Kami berdiri di sana, di ambang pintu rumah kami yang kini telah bersih dari polusi keserakahan. Di bawah langit lau yang kian membiru, aku tahu bahwa pembersihan ini memang menyakitkan, namun perlu dilakukan agar fondasi keluarga kami bisa dibangun kembali dari nol. Strategi dinginku telah membuahkan hasil, meninggalkan mereka dalam penyesalan yang akan menghantui setiap langkah pelarian mereka dari kenyataan. Keheningan yang sempat hilang kini kembali merambat masuk ke sela-sela pilar kayu villa. Namun kali ini bukan kesunyian yang mencekam, melainkan sebuah jeda bagi jiwa-jiwa yang sedang berusaha menyembuhkan diri. Aku duduk di meja ruang makan, meja yang kini tak lagi menyimpan sisa aroma rokok Pak Darmadi. Di hadapanku, Indah duduk terdiam, jemarinya memutar-mutar sebuah map coklat berisi draft perceraian yang baru saja dikirimkan oleh Pak Haris melalui kurir. Wajahnya tampak pucat, namun matanya yang jernih menunjukkan sebuah tekad yang sudah tak bisa lagi ditawar. "Ayah," suaranya memecah keheningan, lembut namun tajam seperti bilah bambu. "Aku merasa menjadi putri yang paling bodoh di dunia ini. Bagaimana bisa aku membiarkan lelaki itu menginjak-injak ayah di rumah ayah sendiri? Bagaimana bisa aku begitu buta?" Aku menjangkau tangannya, menggenggamnya dengan sisa-sisa kekuatanku. "Cinta tidak pernah salah, Nak. Ia hanya seringkali jatuh di tanah yang tandus. Kau tidak bodoh. Kau hanya terlalu tulus untuk dunia yang penuh tipu daya." Indah menarik nafas panjang, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen perceraian itu dengan goresan yang mantap. "Selesai sudah. Aku tidak ingin 1 sen pun darinya. Aku hanya ingin ketenangan kita kembali." Aku tersenyum kecil, lalu menggeser sebuah dokumen lain yang sedari tadi kusimpan di bawah buku catatan hitamku. Ini adalah saatnya membuka tabir terakhir. "Bicara soal ketenangan, ada satu hal lagi yang harus kau ketahui, Indah. Tentang siapa sebenarnya yang menyelamatkan rumah kita dari sitaan bank." Indah mengerutkan kening saat membaca nama perusahaan yang kini memegang seluruh aset Aris. Tunas Pelindung Sejahtera,
Ayah bilang ini perusahaan investor dari kota. Siapa mereka sebenarnya? Perusahaan itu adalah kau, Indah, ucapku pelan. Itu adalah dana abadi yang kusiapkan dari hasil royalti rancangan gedung-gedungku selama 30 tahun. Aku sengaja tidak memberitahumu agar Aris tidak bisa menyentuhnya. Aku menggunakan nama perusahaan itu untuk membeli hutang-hutang suamimu. Jadi secara teknis, rumah di kota itu, mobil itu, dan seluruh aset yang ia banggakan sekarang sepenuhnya adalah milikmu. Dia tidak berhutang pada bank lagi, dia berhutang padamu, dan kau punya hak penuh untuk tidak menagihnya, melainkan membiarkannya pergi tanpa membawa apa-apa. Mata Indah membelalak. Ia menatapku seolah tidak percaya bahwa ayahnya, yang selama ini ia anggap hanya seorang pensiunan yang gemar berkebun, ternyata adalah seorang arsitek takdir yang sangat teliti. Aku tidak hanya meruntuhkan Aris, aku sedang membangun benteng perlindungan untuk masa depan putriku. Ayah, jadi selama ini? Selama ini, ayah hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kejujuran adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah bangkrut. Potongku sambil tersenyum tenang. Namun di tengah momen haru itu, ponsel di atas meja bergetar. Sebuah panggilan dari pusat penahanan. Aris ingin bicara. Aku menatap Indah, memberinya pilihan untuk mengangkat atau membiarkannya tenggelam dalam kebisingan penyesalannya sendiri. Di balik jeruji sana, Aris mungkin mulai menyadari bahwa ia telah membuang permata demi mendapatkan kerikil yang kini justru melukainya. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan Indah yang mengangkat telepon itu. Suaranya yang lembut tidak boleh lagi terkontaminasi oleh racun yang keluar dari lisan lelaki itu. Aku meraih ponsel tersebut, menekan tombol terima, dan membiarkan keheningan dariku menjadi jawaban pertama atas isak tangis yang terdengar di seberang sana. Indah, Indah, tolong aku. Katakan pada ayahmu untuk mencabut laporannya. Aku janji akan berubah. Kita mulai dari awal lagi. Suara Aris terdengar pecah, penuh dengan keputusasaan yang dipaksakan. Ini aku, Aris. Jawabku dingin. Seketika, suara di ujung telepon membeku. Indah tidak akan bicara padamu lagi. Ia sedang sibuk menata ulang puing-puing hidup yang kau hancurkan. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku mematikan sambungan itu dan memutuskan bahwa ada satu hal terakhir yang harus dilakukan oleh seorang arsitek sebelum sebuah proyek benar-benar dianggap selesai. Pemeriksaan akhir. Sore itu, tanpa sepengetahuan Indah, aku meminta Pak Haris untuk mengantarku ke pusat penahanan. Aku ingin menatap mata lelaki yang telah menganggapku sebagai beban yang tak berguna itu satu kali saja di tempat yang layak untuknya. Ruang kunjungan itu terasa sempit dan bau pembersih lantai yang tajam menyengat hidungku. Saat Aris dibawa keluar dengan seragam tahanan yang kusam, ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu angkuh. Rambutnya berantakan dan sinar matanya yang dulu penuh tipu daya kini hanya menyisakan ketakutan yang terlanjang. "Yah, ayah pasti datang untuk membebaskanku kan?" bisiknya, tangannya yang gemetar menyentuh kaca pembatas. Aku menatapnya dengan rasa hambar, seolah sedang menatap sebuah bangunan yang sudah runtuh total dan tak mungkin lagi dipugar. Aku datang bukan untuk membebaskanmu, Aris. Aku datang untuk memberimu satu kenyataan yang tertinggal. Kau tahu perusahaan yang membeli seluruh hutangmu? Tunas Pelindung Sejahtera. Nama itu diambil dari nama kecil Indah yang selalu kupanggil Tunas. Aris tertegun. Mulutnya terbuka sedikit, namun tak ada kata yang keluar. Kau menghinaku karena aku tinggal di kamar belakang yang lembab, tanpa menyadari bahwa orang yang kau hina itulah yang memegang kunci seluruh pintu masa depanmu. Kau mencoba mencuri asuransi jiwaku, berharap aku mati. Padahal jika kau sedikit saja bersabar dan jujur, seluruh hartaku pada akhirnya akan jatuh ke tanganmu dan Indah secara sah. Aku berdiri, memperbaiki letak jaket kulitku yang mulai terasa longgar. Keserakahanmu telah membutakanmu dari harta yang paling berharga, kepercayaan. Sekarang, nikmatilah waktu yang kau punya untuk merenung di balik tembok ini. Aku sudah memastikan secara hukum bahwa kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari aset yang kau klaim. Kau akan keluar dari sini sebagai orang yang paling miskin di dunia. Bukan karena harta, tapi karena kau tidak lagi punya keluarga yang sudi menyebut namamu. "Ayah, jangan pergi! Ayah!" Teriakannya menggema di lorong saat petugas membawanya kembali masuk ke dalam sel.
Aku melangkah keluar dari gedung itu menuju parkiran. Udara di luar terasa jauh lebih segar. Aku menatap langit yang mulai bersemburat merah. Puncak drama ini telah terlewati. Jebakan yang kubangun bukan untuk menghancurkan hidupnya, tapi untuk memberinya cermin agar ia melihat betapa buruknya jiwa yang selama ini ia banggakan. Sekarang, saatnya aku pulang ke lereng Lawu, menemui putriku, dan memulai babak di mana kami tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebohongan. Namun dunia digital rupanya bergerak lebih cepat daripada kepulanganku. Saat bus yang kutumpangi mulai merayap naik menembus kabut, layar ponsel orang-orang di sekitarku mulai dipenuhi oleh tajuk berita yang meledak seperti kembang api di tengah malam. Pensiunan arsitek Gunung Lawu bongkar skandal pemalsuan menantu miliarder palsu. Atau kisah viral, diusir ke kamar belakang, sang ayah balas dengan membeli seluruh utang menantunya. Wajah Aris yang tertunduk lesu saat digiring petugas kini menjadi konsumsi publik. Kejatuhannya bukan lagi sekedar rahasia di balik pilar villa kami, melainkan sebuah tontonan nasional yang memicu kemarahan sekaligus kekaguman netizen. Orang-orang yang dulu memuja gaya hidup mewah Aris di media sosial, kini berbalik menghujatnya sebagai benalu yang tak tahu diri. Penghinaan yang dulu ia lontarkan padaku, kini berbalik arah, menghujam dirinya sendiri dengan ribuan komentar pedas yang tak akan pernah bisa ia hapus. Sementara itu, di sebuah sudut terminal kota yang berdebu, aku mendapat laporan dari orang suruhanku tentang keberadaan Pak Darmadi dan Bu Lastri. Tanpa mobil mewah dan tanpa martabat yang mereka banggakan, mereka kini hanya dua orang lansia yang tampak kebingungan di antara tumpukan koper bermerek yang tak lagi punya tempat tujuan. Mereka mencoba menghubungi kolega-kolega lama untuk menumpang. Namun, kabar tentang pengkhianatan Aris telah menyebar seperti wabah. Satu persatu pintu tertutup rapat bagi mereka. Kasihan sekali ya Pak. Katanya anak mereka menipu mertuanya sendiri sampai miliaran. Aku mendengar percakapan dua orang di bangku belakang bus. Aku memejamkan mata, membiarkan getaran bus merambat ke tulang-tulangku. Ada rasa perih yang tersisa melihat kehancuran sebuah keluarga. Namun, aku tahu ini adalah konsekuensi logis dari struktur yang dibangun tanpa integritas. Aris dan orang tuanya sedang menghadapi skakmat hukum yang sempurna, sebuah kelumpuhan finansial dan sosial yang membuat mereka benar-benar terjatuh ke titik nadir. Ketika aku sampai di depan gerbang villa, suasana terasa sangat berbeda. Garis pengaman masih terpasang di beberapa sudut, namun aura rumah ini terasa lebih ringan, seolah beban ribuan ton kebohongan baru saja diangkat dari atapnya. Indah berdiri di sana, sedang membakar setumpuk pakaian lama Aris di halaman belakang. Asapnya membubung tinggi, membawa pergi sisa-sisa kenangan pahit ke udara Lawu yang dingin. "Sudah selesai ya?" tanyanya tanpa menoleh. Matanya menatap api yang melahap kain-kain mahal itu. "Sudah, Nak. Hukum sedang bekerja, dan masyarakat sedang memberikan vonisnya," jawabku pelan. "Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tabur. Kejatuhan ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup." Aku berjalan mendekati tumpukan mawar widya yang sempat rusak. Meski batangnya banyak yang patah, akar-akarnya masih tertanam kuat di tanah Lawu yang subur. Aku tahu, seperti mawar ini, kami pun akan tumbuh kembali. Plot twist kehidupan ini mungkin viral dan dibicarakan semua orang. Namun bagiku, kejatuhan Aris hanyalah cara semesta untuk membersihkan lahan agar aku bisa menanam kembali kedamaian yang sempat dicuri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur di kamar utamaku kembali. Namun, setiap kali aku memejamkan mata, aku masih mendengar isak tangis penyesalan yang menggema dari balik dinding penjara dan dinginnya jalanan kota. Sebuah pengingat bahwa setiap keangkuhan selalu membawa harga yang harus dibayar lunas. Kegelapan kamar ini terasa berbeda, bukan lagi kegelapan yang menghimpit seperti di kamar belakang, melainkan sebuah pelukan sunyi yang memberikan ruang bagi hatiku untuk perlahan-lahan kembali utuh. Di balik jeruji besi yang dingin, mental Aris dikabarkan mulai runtuh berkeping-keping. Menurut laporan Pak Haris, Aris kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan menatap dinding sel yang kosong, menyadari bahwa tahta palsu yang ia bangun di atas kebohongan telah hancur tanpa sisa. Tidak ada lagi setelan jas mahal.
Tidak ada lagi kilau jam tangan mewah. Yang tersisa hanyalah tubuh yang gemetar karena ketakutan akan masa depan yang gelap. Penyesalan itu datang terlambat, seperti hujan yang turun di atas tanah yang sudah mati. Tak lagi mampu menghidupkan apapun yang telah membusuk. Sementara itu, di lereng Lawu, Indah mulai menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang tertelan bayang-bayang suaminya. Pagi ini, aku melihatnya tidak lagi mengenakan daster kusam dengan mata yang sembab. Ia mengenakan pakaian kerjanya yang rapi, berdiri di teras sembari menghirup napas dalam-dalam, seolah sedang menyerap kekuatan dari pepohonan pinus yang tegak berdiri di sekeliling kami. Ia memutuskan untuk kembali mengabdi di rumah sakit, menyembuhkan orang lain sembari menyembuhkan luka batinnya sendiri. "Ayah, aku sudah mendaftarkan gugatan cerai secara resmi," ucapnya dengan nada yang jernih, tanpa ada getaran keraguan sedikit pun. "Aku tidak ingin membawa sisa-sisa namanya di belakang namaku lagi. Aku ingin kembali menjadi Indah, putri ayah yang dulu." Aku mengangguk, merasa bangga melihat kekuatannya yang muncul dari reruntuhan rasa kecewa. Kau selalu menjadi permata di mata ayah, nak. Dan permata tetaplah permata, meski sempat terendam dalam lumpur yang paling kotor sekalipun. Kami mulai melakukan pembersihan besar-besaran di villa. Setiap sudut yang pernah disentuh oleh tangan-tangan serakah orang tua Aris, kami bersihkan dengan air yang dicampur aroma pinus dan lavender. Kami mengeluarkan lukisan-lukisan modern norak itu dan mengembalikan bingkai foto Widya ke tempat terhormat di ruang tengah. Cahaya matahari pagi kini seolah lebih leluasa masuk, menari-nari di atas lantai kayu yang kini terasa hangat kembali. Namun, di tengah proses pemulihan ini, berita tentang kejatuhan Aris masih menjadi buah bibir. Orang tua Aris dikabarkan kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Hidup dari belas kasihan kerabat jauh yang masih sudi membukakan pintu. Tak ada lagi cacian yang keluar dari mulut Bu Lastri. Yang ada hanyalah keluhan tentang sendi yang sakit dan perut yang lapar. Mereka yang dulu ingin menguasai istana orang lain, kini harus belajar bagaimana caranya sekadar bertahan hidup di bawah atap yang bocor. Aku duduk di bangku taman, memandang Indah yang sedang mencoba menanam kembali bibit mawar di tempat yang dulu sempat diinjak-injak Aris. Aku menyadari bahwa kejatuhan ini bukan hanya tentang hukum dan aset, tapi tentang pemulihan martabat. Kami tidak lagi menjadi korban dari skenario orang lain. Kami adalah arsitek dari babak baru kehidupan kami sendiri. Sebuah babak yang tidak lagi membutuhkan pengkhianatan untuk merasa berdaya. Di bawah naungan langit sore yang perlahan berubah menjadi ungu, sebuah mobil pos berhenti di depan pagar kayu kami, mengantarkan selembar amplop kumal yang nampaknya telah berpindah tangan berkali-kali sebelum sampai ke puncak gunung ini. Indah menerima amplop itu dengan ujung jari yang gemetar. Di pojok kiri atas, tertera nama pengirim yang kini terasa seperti sebuah kutukan dari masa lalu, Aris Wijaya. Kami duduk bersama di beranda, tempat yang dulu menjadi saksi bisu penghinaannya, dan mulai membaca barisan kalimat yang ditulis dengan tinta yang luntur di beberapa bagian, mungkin oleh tetesan air mata, atau mungkin oleh kepura-puraan yang belum sepenuhnya luntur. Indah, ayah, maafkan aku. Kegelapan di sini membuatku sadar bahwa aku telah membuang surga demi mengejar fata morgana. Aku tidak meminta hartaku kembali. Aku hanya meminta maaf agar aku bisa bernafas tanpa rasa sesak ini. Tolong, jenguklah aku sekali saja. Kalimat-kalimat itu mengalir puitis, mencoba menyentuh sisi kemanusiaan kami yang paling dalam. Aris mencoba menggunakan satu-satunya senjata yang ia pikir masih ia miliki, rasa kasihan. Ia menceritakan bagaimana dinginnya lantai penjara dan bagaimana ia kini merindukan aroma masakan Indah. Seolah-olah semua penderitaan yang ia ciptakan bisa dihapus dengan beberapa paragraf penuh penyesalan. Indah terdiam lama, matanya menatap jauh ke arah barisan pohon cemara yang bergoyang ditiup angin. Aku hanya memperhatikannya, membiarkan putriku mengambil keputusannya sendiri. Aku tidak ingin menjadi hakim lagi. Aku ingin ia yang memegang palu takdirnya. Ayah tahu. Indah akhirnya bersuara,
Suaranya sedingin embun pagi lau. Dulu, aku akan langsung menangis membaca ini. Aku akan merasa bersalah, dan mungkin akan berlari ke sana untuk memeluknya. Tapi sekarang, saat aku membaca surat ini, hatiku tidak merasakan apapun. Hanya ada ruang kosong yang telah lama ia ciptakan sendiri. Ia melipat surat itu kembali dengan perlahan. Tidak dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang mutlak. Penyesalan yang datang setelah kehilangan segalanya bukanlah pertobatan, Ayah. Itu hanyalah rasa takut akan kesepian. Ia tidak menyesal telah menyakiti kita. Ia hanya menyesal karena ia tertangkap. Aku tersenyum tipis, merasa bangga pada kedewasaan yang lahir dari luka itu. Lalu, apa yang ingin kau lakukan, Nak? Indah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan menuju tungku perapian kecil di sudut beranda, tempat kami biasa membakar daun-daun kering. Dengan gerakan anggun, ia menjatuhkan surat itu ke dalam bara api yang masih menyala. Kami memperhatikan bagaimana kertas kusam itu perlahan menghitam, melengkung, dan akhirnya menjadi abu yang diterbangkan angin gunung. Aku memaafkannya, Ayah. Tapi aku tidak akan pernah kembali padanya. Ucapnya pelan namun pasti. Pintu itu sudah kututup, kukunci, dan kuncinya sudah kulemparkan ke dasar jurang terdalam di Lawu. Masa lalunya bukan lagi tanggung jawabku. Malam itu, kami benar-benar menutup buku tentang Aris. Skakmat hukum telah selesai, dan kini skakmat batin pun telah tertunaikan. Kami telah memilih untuk melepaskan beban penyesalan orang lain agar kami bisa melangkah lebih ringan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti gunung, aku merasa sebuah beban besar benar-benar terangkat dari pundakku. Kami tidak lagi terjebak dalam plot twist yang ia buat. Kami sedang menulis paragraf terakhir dari sebuah penderitaan dan bersiap membuka halaman putih yang baru. Di atas tanah yang dulu sempat terasa gersang oleh kebencian, aku mulai mengayunkan cangkul kecilku, menggali lubang-lubang baru di taman tempat mawar-mawar Widya seharusnya bertahta dengan megah. Matahari pagi menyapa dengan kehangatan yang jujur, menyinari setiap jengkal tanah yang kini benar-benar telah bersih dari jejak-jejak langkah yang angkuh. Ayah, bibit yang ini warnanya putih bersih, persis seperti kesukaan ibu. Ujur Indah sembari menghampiriku membawa nampan berisi persemaian bunga. Aku menyeka keringat di keningku dengan punggung tangan, menatap putriku yang kini wajahnya selalu dihiasi rona kedamaian. Tanamlah di sana, Nak. Biarkan akarnya memeluk bumi Lawu ini kuat-kuat. Kita sedang membangun kembali kehidupan yang sempat mereka coba runtuhkan. Minggu ini, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Aris selama ia tinggal di sini. Aku mengundang anak-anak dari panti asuhan di kaki gunung untuk datang berkunjung. Aku ingin villa ini tidak lagi menjadi saksi bisu atas keserakahan, melainkan menjadi rumah bagi tawa dan harapan. Aku menyiapkan beranda depan, tempat di mana Aris dulu pernah memamerkan kekayaannya, sebagai meja panjang yang penuh dengan makanan hangat dan buah-buahan segar hasil kebun sendiri. Saat anak-anak itu datang, suasana villa berubah total. Suara langkah kecil yang berlarian di atas lantai kayu terdengar seperti musik yang paling indah di telingaku. Indah tampak sangat bahagia. Ia membacakan cerita bagi mereka di bawah pohon cemara besar, sebuah pemandangan yang membuat hatiku bergetar hebat. Inilah kekayaan yang sebenarnya, bukan deretan angka di rekening bank yang dipalsukan, melainkan kemampuan untuk berbagi kebahagiaan di saat kita sendiri sedang memulihkan diri. Pak Baskoro, terima kasih sudah mengundang kami, ucap pengasuh panti dengan tulus. Kami dengar berita tentang rumah ini di kota, tapi melihat Pak Baskoro sekarang, sepertinya berita itu tidak sebanding dengan kedamaian yang ada di sini. Aku tersenyum, menatap barisan mawar yang baru saja ditanam. Berita itu hanyalah kulit, Pak. Apa yang Anda lihat sekarang adalah intinya. Kadang kita harus membiarkan badai menghancurkan atap kita, agar kita bisa melihat langit yang lebih luas. Di sela-sela kegembiraan itu, aku menyempatkan diri duduk di kursi goyangku, menatap kejauhan. Aku tahu di kota sana, Aris mungkin masih meratapi nasibnya, dan orang tuanya mungkin masih mengutuk dunia atas kemiskinan mereka. Namun bagiku, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang abu. Aku tidak lagi menyimpan amarah. Amarah adalah beban, dan di usiaku yang sekarang, aku hanya ingin membawa barang-barang yang ringan menuju hari tua.
Aku melihat Indah tertawa lepas bersama seorang anak kecil yang sedang memegang setangkai mawar. Di saat itulah aku menyadari bahwa pengorbananku, kamar belakang yang lembab, hinaan yang kuterima setiap hari, semuanya terbayar lunas. Aku telah berhasil mempertahankan rumah ini, bukan hanya sebagai bangunan fisik, tapi sebagai pelabuhan terakhir bagi jiwa putriku. Kami sedang merayakan kehidupan yang baru, sebuah awal yang dibangun bukan dengan semen dan beton, melainkan dengan ketulusan dan pengampunan yang tak bertepi. Di bawah naungan langit lawu yang kian jernih, aku memutuskan bahwa bangunan megah ini tidak boleh lagi hanya menjadi benteng ego pribadi, melainkan harus menjadi mercusuar bagi mereka yang kehilangan arah. Pagi itu, di hadapan sebuah prasasti kayu sederhana yang kuukir sendiri, aku meresmikan Yayasan Widya. Nama mendiang istriku kini bukan lagi sekadar kenangan yang tersimpan dalam bingkai foto berdebu, melainkan sebuah misi untuk menyediakan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak kurang mampu di sekitar lereng gunung ini. Rumah yang dulu hampir saja dirampas oleh keserakahan, kini secara resmi kuubahkan sebagian fungsinya menjadi perpustakaan dan ruang belajar bagi masyarakat. Ayah yakin dengan keputusan ini? Tanya Indah sembari merapikan tumpukan buku di rak kayu yang baru saja selesai kubangun. Ini rumah masa tua ayah. Aku menatap pilar-pilar mahoni yang masih berdiri tegak. Rumah ini sudah memberiku banyak pelajaran, Nak. Ia bertahan meski pondasinya digoyang oleh pengkhianatan. Kini saatnya ia memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Lagi pula, apalah artinya rumah besar jika di dalamnya hanya ada kesepian? Indah tersenyum bangga. Matanya berbinar lebih terang daripada perhiasan manapun yang pernah diberikan Aris padanya. Ia sendiri kini menjabat sebagai pelaksana harian yayasan, menggunakan latar belakang medisnya untuk sesekali mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa. Kehadirannya kini sangat dicintai oleh penduduk setempat. Ia bukan lagi istri pengusaha kaya yang sombong, melainkan putri Gunung Lawu yang rendah hati. Di sisi lain, dunia di luar sana seolah memberikan babak penutup bagi mereka yang pernah menyakiti kami. Berita dari kota menyebutkan bahwa Aris telah divonis hukuman penjara yang cukup lama atas berbagai kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Sementara itu, orang tuanya, Pak Darmadi dan Bu Lastri, dikabarkan telah kembali ke desa asal mereka di pelosok, hidup dalam kesederhanaan yang mereka benci, namun tak bisa mereka hindari. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi pelayan. Mereka kini harus belajar mencangkul tanah yang dulu mereka pandang sebelah mata. Aku merasa tugas arsitekturku benar-benar sudah paripurna. Aku tidak hanya memperbaiki bangunan fisik, tapi aku telah merestorasi jiwa keluarga yang sempat rusak. Setiap sore, aku duduk di teras sembari mendengarkan suara riuh anak-anak desa yang belajar membaca di ruang tengah. Suara mereka adalah musik yang menghalau sisa-sisa cacian dan hinaan Aris yang dulu sempat menghantui setiap sudut ruangan ini. Malam mulai turun, menyelimuti puncak Lawu dengan kabut yang dingin. Namun di dalam rumah ini, kehangatan perapian dan pancaran kebahagiaan dari wajah Indah sudah lebih dari cukup untuk menjagaku tetap hangat. Aku telah membuktikan bahwa meskipun kita didorong ke kamar belakang kehidupan, selama kita memiliki akar yang kuat dalam kejujuran, kita akan selalu bisa kembali ke kamar utama dengan martabat yang jauh lebih tinggi. Halaman hidupku yang penuh luka telah tertutup, dan di hadapanku kini terbentang lembar terakhir yang indah. Aku tahu Widya pasti sedang tersenyum dari sana, melihat bagaimana mawar yang ia tanam kini tidak hanya berbunga di halaman, tapi juga mekar di hati setiap orang yang melintasi ambang pintu rumah kami. Waktu pun berlalu seperti aliran sungai di lembah Lawu, tenang, pasti, dan menghanyutkan segala sisa kotoran masa lalu menuju muara kedamaian yang abadi. Beberapa tahun kemudian, villa ini telah menjadi pusat kehidupan baru. Indah kini tidak lagi sendiri. Ia telah menemukan pendamping hidup yang sebenarnya. Seorang dokter relawan yang memiliki ketulusan yang sama besarnya dengan dirinya. Mereka tidak membangun hubungan di atas kemewahan pameran, melainkan di atas fondasi pengabdian pada Yayasan Widya. Aku melihat mereka berjalan di antara barisan pohon pinus, berbincang tentang masa depan anak-anak panti, dan aku tahu bahwa tugasku sebagai pelindung telah usai dengan nilai yang sempurna. Suatu pagi yang tenang, aku duduk di kursi goyang kesayanganku,
memandangi sertifikat tanah dan rumah ini yang kini telah resmi kubalik nama sepenuhnya atas nama Indah. Aku tidak memberikan warisan ini saat ia masih bersama Aris, karena aku tahu harta tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi umpan bagi pemangsa. Namun kini, di tangan Indah yang telah teruji oleh api penderitaan, warisan ini bukan lagi sekadar aset, melainkan amanah untuk terus menebar kebaikan. Kabar terakhir tentang Aris yang kudengar adalah ia telah bebas. Namun ia keluar sebagai pria yang patah, tanpa koneksi, tanpa harta, dan tanpa nama baik. Ia kini kabarnya bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan, jauh dari kota ini. Ia tidak pernah berani menginjakkan kaki lagi di lereng Lawu. Ia telah belajar dengan cara yang paling keras, bahwa tembok yang paling kokoh di dunia ini bukanlah beton, melainkan kepercayaan. Dan sekali kau meruntuhkannya, kau tidak akan pernah bisa membangunnya kembali dengan bahan yang sama. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah, dan wangi mawar yang sedang mekar sempurna. Tubuhku mungkin semakin rentah, dan langkahku tak lagi tegap. Namun jiwaku merasa jauh lebih ringan daripada saat aku masih menjadi arsitek ternama di kota. Hinaan, cacian, dan rasa sakit di kamar belakang dulu hanyalah uji beban yang harus kulalui untuk memastikan bahwa cinta seorang ayah adalah struktur paling kuat di alam semesta. "Ayah, teh hangatnya sudah siap," panggil Indah dari ambang pintu. Suaranya jernih, penuh kasih. Aku tersenyum dan perlahan bangkit. Aku menatap foto Widya untuk terakhir kalinya sebelum melangkah masuk. Aku telah memenangkan peperangan ini tanpa harus mengangkat senjata. Aku memenangkannya dengan kesabaran, strategi, dan cinta yang tak terbatas. Rumah ini kini bukan lagi tempat persembunyian seorang pria tua yang kalah, melainkan istana bagi mereka yang percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya pulang, seberapa jauh pun ia disesatkan oleh keserakahan. Inilah warisan sejatiku. Bukan rumah, bukan tanah, tapi sebuah cerita tentang seorang ayah yang rela hancur demi membangun kembali harga diri anaknya. Dan di lereng Lawu yang agung ini, kisah itu akan terus hidup, diceritakan oleh angin kepada pepohonan. Tentang bagaimana sebuah pengampunan bisa menjadi senjata yang paling mematikan bagi keangguhan. Kisah Pak Baskoro mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, karena di balik diamnya orang yang tersakiti, mungkin ia sedang membangun benteng keadilan yang tidak akan pernah bisa Anda tembus. Harta bisa dicari, namun kepercayaan yang hancur karena keserakahan tidak akan pernah bisa diperbaiki dengan cara yang sama. Aris kehilangan segalanya karena ia menganggap cinta ayah mertuanya sebagai sebuah kelemahan, tanpa menyadari bahwa cinta itulah yang selama ini menjaganya agar tidak jatuh. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang tercinta sebagai pengingat untuk selalu memuliakan orang tua. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Pak Baskoro? Apakah Aris pantas mendapatkan kesempatan kedua, ataukah keadilan ini sudah cukup baginya? Mari kita berdiskusi dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton Suara Kehidupan. Sampai jumpa di kisah luar biasa selanjutnya.